Puji nama Tuhan, pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang psikologi. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan nama saya, itu yang pertama Ferwati Tunggu, Gabriela Pola, dan saya sendiri Grisa Budi. Dan saat ini saya akan menjelaskan tentang materi psikologi. Psikologi ini menurut KBBI yaitu ilmu yang berkaitan dengan proses mental baik normal maupun abnormal, dan pengaruhnya pada perilaku. Bisa juga diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang gejala dan kegiatan jiwa. Kemudian pengertian psikologi secara umum, di mana salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan tentang perilaku mental dan proses mental manusia. Secara ilmiah itu orang yang ahli di bidang psikologi disebut sebagai psikolog. Kemudian di sini saya akan menjelaskan di mana Singgi Dirgagunasa merangkum pendapat ahli itu Plato pada 427 sampai 347 sebelum Masehi, di mana ada ketiga kekuatan jiwa manusia atau trikotomi. Yang pertama berpikir logician, yang kedua tomitikon, dan ketiga keinginan atau argumen. Dan pendapat ahli lainnya yaitu di mana pendapat dari Aristoteles, yaitu jiwa adalah jumlah dari daya hidup dengan proses-prosesnya. Fungsi jiwa itu di mana kemampuan untuk mengenal dan berkehendak. Dan yang kedua itu John Locke, di mana unsur atau elemen terkecil dari jiwa manusia ialah simple idea. Dan yang ketiga oleh James Will, yaitu di mana jiwa merupakan susunan yang tidak terbatas dari elemen-elemennya, dan susunan itu dapat diuraikan dalam elemennya. Yang keempat, John Stuart Mill, itu jiwa atau mental merupakan perpaduan dari elemen-elemen atau kesatuan yang bersifat tersendiri, berbeda dengan sifat elemen-elemen dasarnya atau mental chemistry. Jadi sesuatu yang abstrak yang menjadi penggerak atau bisa itu adalah suatu penggerak dan pengatur bagi segala tingkah laku seseorang, baik tingkah laku yang termasuk perbuatan maupun tingkah laku yang termasuk penghayatan, di mana tingkah laku perbuatan yaitu tingkah laku yang dapat diamati secara langsung, misalnya jalan, lari, atau bercakap-cakap. Dan tingkah laku yang tidak dapat secara langsung dapat kita amati lewat perasaan, pikiran, motivasi, reaksi, berbagai belajar, dan lain sebagainya. Psikologi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama objek material, di mana objek material ini adalah sesuatu yang dibahas atau dipelajari dalam kehidupan kita. Nah, kita akan menyelidiki atau suatu unsur yang ditentukan atau sesuatu yang dijadikan sasaran pemikiran. Nah, objek material ini mencakup apa saja, baik hal-hal konkret. Nah, hal-hal konkret ini contohnya kerohanian, nilai-nilai, ide-ide, atau hal-hal yang lain. Nah, objek material ini bertujuan kepada objeknya, yaitu manusia. Yang kedua, objek formal. Nah, objek formal ini adalah cara memandang kita atau peninjauan kita yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap objek materialnya, serta objek material ini memiliki prinsip-prinsip yang digunakan. Nah, objek formal ini juga sebagai pembeda ilmu yang satu dengan ilmu yang lain, misalnya ilmu psikologi, antropologi, sosiologi, dan lain-lain. Nah, kita akan masuk di dalam macam-macam gejala jiwa. Nah, macam-macam gejala jiwa ini sering terjadi di dalam kehidupan manusia. Yang pertama, kenapa mereka mengalami kejiwaan, yaitu gejala pertama adalah pengalaman atau kognitif. Nah, kognitif ini pengamatan, di mana kita sebagai manusia akan memiliki tanggapan, perspektif, fantasi,
atau asosiasi berpikir tentang masalah kejiwaan yang disertai dengan kecerdasan kognitif. Yang kedua, gejala perasaan. Nah, di mana sebagai manusia sering terjadi gejala-gejala kejiwaan itu ketika kita memiliki masalah, kita memiliki perasaan yang berlebihan, pikiran yang berlebihan, bahkan emosi yang tidak tertahan. Itulah yang mengakibatkan kita mengalami kegangguan jiwa. Yang ketiga, gejala kehendak. Gejala kehendak, karsa, konatif, dan motif dan kemauan. Yang keempat yaitu gejala campuran. Nah, gejala campuran ini berkombinasi tentang perhatian dan sugestis dan kelelahan. Nah, dalam kita manusia, kita harus memahami penting macam-macam gejala jiwa agar kita mengerti situasi dan keadaan orang-orang sekitar kita. Bagian yang keempat yaitu tingkah laku. Nah, tingkah laku ini bermula di mana ketika kita manusia pasti akan memiliki tingkah laku yang baik. Nah, di sini ada 4 contoh tingkah laku. Yang pertama, tingkah laku organik, berlangsung menurut hukum alam. Misalnya batu besi akan jatuh pada hukum manusia, jatuh dari atap atau kapal terbang. Yang kedua, tingkatan vegetatif adalah proses pertumbuhan dan kehidupan seperti tumbuhan. Nah, begitu juga terjadi kepada manusia. Nah, ini bisa berfungsi untuk peredaran darah dan berfungsi berkembang biak. Yang ketiga, tingkatan animal yang didorong oleh insting atau naluri yang dimiliki oleh manusia berupa gerakan-gerakan. Tingkatan yang keempat yaitu human adalah kemampuan, pengertian, pemikiran, dan kesadaran yang dimiliki oleh manusia yang didukung oleh norma-norma atau kemauan yang didukung oleh kemauan manusia itu tersendiri. Dan yang tingkah laku kelima yaitu tingkah laku abstrak. Nah, abstrak ini sering disebutkan adalah tingkah laku yang absolut. Kenapa bisa absolut? Karena didorong oleh manusia yang memberi pengertian tentang hidup. Bentuknya tertinggi adalah ingin mengadakan hubungan dengan Tuhan. Selanjutnya, objek ruang lingkup psikologi. Nah, objek ruang lingkup psikologi yaitu normal, di mana manusia normal akan memiliki sikap dan tingkah laku yang normal. Kalau manusia yang kedua itu abnormal, yaitu manusia yang setengah memiliki gejala-gejala gangguan jiwa. Dan yang ketiga adalah manusia yang sakit, di mana kalau manusia yang sakit ini akan memiliki perawatan yang lebih insentif. Nah, ruang lingkup ini adalah segala macam gejala jiwa, kognitif, efektif, psikomotor, dan campuran. Kemudian materi yang berikut, klarifikasi objek psikologi. Nah, klarifikasi objek psikologi ini yaitu ada gejala pengenalan atau kognitif. Nah, gejala pengenalan kognitif ini yaitu ada pengamatan, tanggapan, ingatan, fantasi, asosiasi, berpikir, dan kecenderaan. Kemudian ada juga gejala perasaan atau efektif, yaitu perasaan jasmani, yaitu berkaitan dengan indera. Kemudian ada juga perasaan rohani, yaitu tentang keagamaan, intelektual, kesusilaan, keindahan, dan harga diri. Kemudian ada juga gejala yaitu kehendak atau psikomotor atau kognitif, yaitu monotif. Dan juga ada gejala campuran. Gejala campuran ini yaitu kombinasi, adalah perhatian, sugesti, kelelahan, kecerdasan atau emosional. Kemudian ada juga definisi metode, yaitu adalah suatu jalan atau cara singkat dan efisien untuk mencapai hasil atau tujuan dalam ilmu pengetahuan. Nah, dari definisi metode-metode ini ada beberapa bagian, yaitu introspeksi, ekstrospeksi, interview, observasi, eksperimen, tes, angket, biografi, analisis, karya, perkembangan, dan case history.
Nah, kemudian ada juga sejarah perkembangan psikologi, yaitu yang pertama, psikologi sebagai bagian dari filsafat. Nah, yang kedua, sejarah perkembangan psikologi itu psikologi dipengaruhi oleh ilmu alam. Kemudian yang ketiga, psikologi berdiri sendiri oleh Wilhelm Wundt. Dan yang keempat, psikologi itu pada abad yang ke-20.